Karena pendidikan PAUD ini yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau bicara infrastruktur pendidikan, tadi saya ceritakan, ini perlu ditegakkan. Betul ya, piramidnya tuh tegak. Jangan lupa, sebelumnya ada pendidikan PAUD. Dan PAUD ini, itu pendidikan yang terpenting. Pendidikan pra-SD itu pendidikan yang terpenting. Walaupun sekarang sudah masuk fakultas dan jurusan yang sangat susah seleksinya, lebih penting pendidikan PAUD-nya. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri acara peresmian Masjid A'agim. Pas peresmian itu A'agim, kita ada semacam ngobrol lah. Dan A'agim bilang begini, Pak Anies, pendidikan itu penting sekali. Tapi kenapa udah pendidikan sampai tinggi-tinggi masih korup? Terus beliau tanya, gimana ini Pak? Pendidikannya sudah tinggi-tinggi, masih tetap korup. Jadi jawaban saya waktu itu, Agim, sebenarnya masalah ini bukan terkait dengan tingkat pendidikan tinggi. Justru problemnya di pendidikan pra-SD. Disitulah kita diajari, apakah barang itu milik kita atau bukan. Mana barang milik kita, mana bukan milik kita. Seringkali kita tidak memiliki kesadaran itu. Ini punya saya atau bukan. Barang ini punya saya atau bukan, itu diajarinya waktu TK. Di situ diajari. Bercerita, berkata jujur, diajarinya saat TK. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali jumpai Anda kembali. Walaupun mungkin keadaan teman-teman saat ini sedang tidak dalam baik-baik saja ya Mas Hersu, karena terutama ini hujan kawasan deras. Jabodetabek terutama Mbak Agi ya. Betul. Tapi di daerah juga saya lihat di berita itu hujan juga memang ini hujan masih di puncaknya lah begitu ya, di berbagai daerah juga. Dan diperkirakan masih akan berlanjut ya, nanti ini jeda sebentar, nanti berlanjut sampai menjelang akhir bulan. Jadi ya memang teman-teman yang kawasan rumahnya biasa jadi langganan banjir untuk bersiap-siap gitu, mengantisipasi kemungkinan terjadi datangnya banjir lagi. Tapi kalau saya lihat untuk Jabodetabek ini Bekasi yang paling parah ya Mbak ya. Kalau kita lihat berita-beritanya, video-videonya gitu, bahkan banyak juga mereka yang tidak terkena banjir tapi nggak bisa keluar dari rumahnya, nggak bisa ngantor, nggak bisa kerja gara-gara banjir yang luar biasa itu ya. Bagi karena publik transportasi juga terganggu gara-gara itu gitu. Sangat Mas Hersu. Jadi di Bekasi situasinya kalau saya lihat mendapatkan kiriman banyak sekali dari teman-teman begitu dari berbagai daerah yang ada di Bekasi gitu, katanya masih ada 20 titik gitu di daerah Bekasi itu yang memang banjirnya parah sekali. Bahkan ada yang sampai 3 meter. Di daerah Bojongkulur misalnya itu perbatasan antara Bekasi dengan Bogor itu yang memang biasa langganan banjir ya, daerah Villa Nusa Indah, Pondok Gede, Permai dan sebagainya itu apalagi ini parah sekali begitu. Bahkan ada warga yang mengatakan bahwa dampaknya ke daerah rumah yang bersangkutan itu lebih parah daripada banjir 1 Januari 2020. Jadi kalau mungkin setiap daerah berbeda-beda ya. Ada juga daerah yang tidak terkena, Mas Hersu, yaitu ketika pada 1 Januari 2020 itu banjirnya yang dari arah Kalimalang, mungkin dari arah Purwakarta begitu ya. Sementara kalau ini kan banjirnya dari arah Bogor dan memang sudah 2 hari ya sebetulnya ini terjadi banjir. Tapi yang meluasnya itu saat ini, yang ketinggian begitu yang luar biasa itu baru pada hari Selasa. Nah, di RSUD Bekasi yaitu ada di daerah tengah kota itu ya, di daerah dekat alun-alun itu air sampai masuk ke dalam. Begitu juga di berbagai mall. Jadi karena memang mallnya ya yang saya terkejut tuh kan, mall itu kan biasanya pasti dibangun posisinya tinggi gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Ya. Nah, salah satu mall yang paling parah itu adalah Mall Mega Bekasi. Jadi mungkin ini di yang tempat di tersebut memang pinggir jalan tol di ya Mbak sebelah. Agi ya, yang bisa terlihat dari jalan tol ya. Iya,
Ini kalau di Bekasi ada di ujungnya jalan tol kalau keluar ke Bekasi Barat ya. Ya, Kalau tidak kalau kita salah dari arah kemudian Jakarta sebelah kiri ya dia ya posisi ya. iya, iya betul. Dan ini pernah memang pada tahun 2000 berapa ya, saya sudah lupa. Itu memang pernah sampai masuk dan kemudian di bawah itu ada toko-toko elektronik seperti elektronik Hmm. apa namanya eh, yang besar-besar Mas Hersу seperti kulkas misalnya, mesin cuci itu sampai berjalan. Jadi sampai terbawa kemana-mana, ngeri sekali. Dan ini sekarang mungkin toko-toko elektronik sudah tidak mendominasi di sana ya, tapi di bawah itu garment baju lah begitu, Hmm. fashion begitu, dan ada toko kamera apa dan sebagainya, dan ini mereka semuanya terendam yang di bawah. Dan kemudian pengunjung pengunjung ini yang tidak tahu bahwa hari ini itu akan terjadi banjir yang dahsyat, mereka itu kemudian ramai-ramai naik ke atas dan dalam keadaan terjebak karena tidak bisa turun ke bawah. Di Ya, bawah oke. mereka tempat parkir dan itu sudah digenangi sekitar 2 meter Oke, kita digenangi. lihat video-videonya ya Mbak Agi ya. Oke. Pina tuh. Masuk air. Ya orang gabus kanyut. Ya. Kenceng banget ya, kayak tahun mana ini mah? Yang ya. Jebol airnya jebol. Ngeri banget. Airnya udah masuk, ini udah masuk semua lantai paling bawah tuh. Tanggul Bekasi jebol, kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Ini lantai 1 sudah tergenang banjir, kita nggak bisa turun karena akses turun sudah tidak bisa lagi. Galaksi depan SSB udah tinggi sekali. Tenggelam. Aliran sungainya kenceng banget. Makin naik haji kumaha ieu ya Allah tuh orang teh bisa kemana-mana orang cicing di nuluhur ge ieu napel bak sampah cai sakieu tuh
Kumaha ye? Aduh, monitor atuh Haji. Serem ini Mbak Agi ya. Biasanya kan kalau yang Hmm. kebanjiran begini hanya perumahan Betul. ini mall, rumah sakit juga ya, rumah sakit. Tapi mudah-mudahan Rumah selamat sakit ya. juga terkena. Betul. Jadi fasilitas-fasilitas publik itu juga semuanya terdampak begitu Mas Hersu. Bahkan untuk kompleks yang besar gitu ya seperti Galaxy City Hmm, itu juga puluhan mobil itu terendam. Bahkan hmm, itu sebetulnya mobil itu banyak yang kiriman atau titipan begitu ya Mas Hersu hmm. dari komplek-komplek sekitarnya yang Oh, sudah terkena banjir lebih dulu. Jadi oh, kemudian diungsikan diungsikan. ke Galaxy Hmm, hmm. supaya tidak terkena. Tapi ternyata kena terendam juga Jadi begitu. wilayahnya sebenarnya lebih tinggi itu ya harusnya ya. Sebetulnya lebih tinggi Hmm, dari di situ ada sebuah komplek namanya dulu Kemang Riverview ya kalau sekarang hmm, PML disebutnya hmm, begitu hmm. dan begitu juga dengan mall-mall yang lain selain yang di daerah Galaxy juga daerah Mega Bekasi juga ada apa ya Grand Galaxy Grand apa Grand Metropolitan kalau tidak Hmm. salah ya itu juga masuk karena memang itu keberadaannya di sebelahnya Kalimalang Mas Hersu. Bahkan sore tadi, tapi saya masih belum mendapat update-nya ya. Ada pertandingan bola sebetulnya di Oh iya, Gedung iya, iya. Patriot di Gor di Patriot di lapangan tengah sepak kota bola. ya itu ya, Betul. tengah kota Itu Bekasi. betul-betul di tengah kota Mas Hersu, Hmm. tapi Jalan Ahmad Yani-nya itu sudah terendam sedemikian rupa. Jadi memang luar biasa sekali, apalagi di Bekasi Utara, begitu juga dengan di ke daerah Cikarang, begitu ya, ke daerah kabupatennya, dan juga kita bisa bisa lihat ini ada sebuah video bagaimana sebuah mobil berwarna putih itu di daerah Setu Bekasi itu kemudian terbawa air Mas Hersu. Ini seperti yang kita Hmm. lihat dalam banjir-banjir besar lainnya. Hmm. Rupanya si pengemudi ini berusaha untuk tetap melewati banjir tersebut, tapi ternyata kalah kekuatannya sehingga terbawa oleh air. Coba kita lihat videonya. Kita masih belum tahu ini nasibnya pengemudi dan juga penumpang yang di dalamnya itu bagaimana akhirnya. Ya Allah bang. Astagfirullah bang. Turun pak. Turun. Bang. Turun. Oh bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim orangnya mari. Ada berapa orang di sini? Bang, terus bang, semangat bang. Bang, naik bang terus. Bisa bang. Dalam mobilnya dah. Ya. Mobil masih susah udah. Allah. Ya Allah bang. Aduh pagi-pagi, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim mimpi apa bang? Udah tahu air kayak gitu dibilangin. Set mobil wah. Kalau dia bisa berenang udah tenang. Ya hilang. Hilang. Bisa tapi Hilang mari. udah kemana murun mobil mah? Nah mobilnya udah ke sono tahu kemana meureun? Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wah, ini benar-benar ini ya bukan hanya airnya yang genangan air yang tinggi ya, tapi ini deras sekali rupanya ya jadi air yang di Bekasi ini ya. Iya, dan saya mendengar kabar bahwa pintu air itu rusak begitu ya, tidak berfungsi Mas Hersu, Jebol. sehingga Apa? Jebol. jebol, Hmm. jebol betul. Eh, Sehingga ya melimpah ke perumahan-perumahan, salah satunya di Kemang Pratama misalnya, itu sebetulnya bendungannya sudah sangat tinggi dan di Kemang Pratama Ini ini banyak banyak pejabat kan tinggal di situ ya. Kalau ya saya. salah satunya Pak Basuki Hadi Mulyono begitu beserta keluarganya. Soalnya Pak Basukinya sekarang mungkin kebanyakan ngurusin IKN, jadi nggak ngurusin Sudah di IKN, Iya. betul gitu. Jadi di Mudah-mudahan situ nggak juga kebanjiran juga di terlihat. IKN-nya Pak Basuki Mbak. Karena kan kalau Jakarta di Bekasi Mm-mm. kebanjiran, masa di IKN kebanjiran lagi gitu. Iya, dan kita tidak heran ya Mas Hersuk, kenapa di
Jakarta, terus kemudian Bekasi ini sampai terjadi seperti ini. Karena di Bogor pun itu juga apa ya, hujannya dari sejak hari Minggu, kemudian hari Senin dan hari menjelang hari Selasa itu memang luar biasa sekali. Dan bahkan di Bogornya sendiri itu juga terjadi banjir. Bahkan ada, kalau menurut keterangan dari apa BNPB setempat begitu, itu ada sedikitnya ada 7 unit jembatan itu yang rusak berat. Jadi tidak bisa dilalui lagi. Jadi kita bisa bayangkan 7 unit jembatan yang rusak berat ini ada di daerah Cisarua begitu kebanyakan. Nah, Cisarua itu kan masih di daerah dekat hulu. Kalau seandainya ini hujan terus-menerus di daerah di gunung di daerah hulu, kemudian ini tidak cepat turun begitu Mas Hersu dan ada atau turunnya itu sangat-sangat luar biasa dengan biasanya sih masih membawa batu terus kemudian lumpur apa dan sebagainya menerjang jembatan itu memang menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga jembatan itu menjadi kalau tidak terbelah, ambruk, rontok begitu ya. Jadi ini bulan Ramadan yang sungguh-sungguh gelap gitu ya, gelap dalam arti lain. Ini soal lingkungan juga yang sebetulnya ini kan sudah menjadi PR dari sejak dulu begitu. Bahkan untuk yang hari Senin kemarin saya lihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu sudah turun ke bawah dan kemudian dia soal konservasi itu yang dia tekankan gitu. Kalau saya lihat memang Deddy Mulyadi ini lebih banyak bergeraknya dia daripada pembangunan infrastruktur apa dan sebagainya, dia lebih menekankan kepada konservasi. Itu juga terjadi di daerah-daerah lain saya lihat dalam setiap dia kunjungan ke daerah. Jadi akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait PU apa dan sebagainya agar betul-betul di situ apa soal konservasi itu dikuatkan kembali begitu Mas Hersu. Ini sangat-sangat penting. Kita lihat ya tindakan dari Gubernur Jawa Barat karena apa yang terjadi di Hulu, apa yang terjadi di Bogor dan sekitarnya, Puncak, Cianjur dan sebagainya itu berdampak kepada ibu Ini kota. bukannya problem klasik Mbak yang sudah dari satu gubernur-gubernur yang Betul. lainnya, dari satu presiden ke Hmm. presiden lainnya juga terus dibahas soal ini dan udah jelas, tapi nggak ada eksekusinya kan? Ya, eksekusinya sebetulnya sudah ada ya, seperti Hmm, pembangunan waduk gitu Mas Hersu, hmm. yang di daerah Ciawi Puncak begitu dan ya kita tahu, saya tidak tahu apa namanya, apakah perusakannya atau kehebatan Ya. deforestasi atau pembangunan Hmm, apa namanya penutupan muka tanah gitu hmm, akibat dari pembangunan rumah, properti apa dan sebagainya. Karena sekarang banyak juga wisata-wisata ekowisata, tapi malah justru merusak apa ekosistem. namanya lingkungan itu sendiri begitu ekosistem itu sendiri. Jadi ya walaupun dibangun waduk di sana kalau kecepatan perusakan lingkungannya jauh Hmm. lebih hebat ya itu seperti hampir tidak berguna juga. Toh akhirnya Jakarta dan Bekasi menjadi korban seperti ini Mas Irsul. Oke, tapi kalau kita lihat sekarang kawasan sebelum kita ngomongin Jakarta ya, di Jabodetabek memang kelihatannya yang sangat parah ini sekarang Bekasi ya untuk banjir kali ini. Ya, Memang betul. terjadi banjir seperti Depok, di Hmm. Tangerang dan sebagainya itu terjadi juga banjir gitu, tapi mungkin skalanya yang lebih masif itu memang di Bekasi ya kali ini. Iya, saat ini skala yang lebih masif itu terjadi di Bekasi. Bekasi ini kan kita Apalagi ngomongin kabupaten atau ibu kota atau kota atau dua-duanya. kota. Dua-duanya Mas Hersu. Oh, Kalau di dua-duanya. Bekasi ini dua-duanya banjir terjadi di keduanya begitu. Tapi yang memang lebih parah karena kemasifan gitu ya. Di sini Hmm. banjir, di sini banjir gitu. Itu ada di kota. Apalagi misalnya kita tahu ada pembangunan Pakuwon Mall. Ini daerah Pekayon, daerah Bekasi Barat mungkin ya masuknya. Dan ini mendapatkan banyak sekali protes dari warga. Mereka mendatangi DPRD apa dan sebagainya. Karena betul-betul ini dulu bekas apa ya? Goro kalau tidak salah milik Tommy Soeharto ya zaman dulu. Ini sudah tempat yang sudah lama begitu ya, tidak di idle lah begitu ya, kosong. Di belakangnya itu kompleks yang sangat padat, di sampingnya juga, dan bahkan di dekatnya, di sebelahnya itu sudah berdiri mall. Berdiri mall, ada mall lagi, depannya lagi Mega Bekasi, kemudian di seberangnya ada Metropolitan Mall, seberangnya lagi ada apa ya, Bekasi Cyber Park kalau tidak salah ya, kemudian ada hotel, ada Aston apa dan sebagainya. Jadi ini tempat yang betul-betul tanahnya itu apa kalau seandainya irigasi sistemnya begitu ya itu tidak baik maka hampir semua tanah di sana tertutup. Masih lagi dibangun belakangan ini sebuah apa mall gitu Pakuwon Mall ini yang betul-betul mepet ke jalan Mas Hersu dan menimbulkan kemacetan hampir setiap hari. Ini yang diprotes. Ketika itu warga juga
mempertanyakan kalau seandainya terjadi banjir ini seperti apa lagi. Dulu sebelum berdiri mall ini saja gitu daerah resapannya sudah sangat terbatas, apalagi ini berdiri. Kemudian dipertanyakan, ini atas persetujuan siapa ini DPRD-nya yang memberikan persetujuan untuk pendirian mall ini? Itu yang dipertanyakan. Dan ternyata ketika terjadi banjir seperti ini ada sebuah foto-foto juga dan kemudian beredar, mungkin diambil dengan menggunakan drone ya. Jadi daerah sekitar perempatan Pekayon itu atau daerah sekitar Pakuwon itu bagaimana banjir di sekelilingnya itu dan menyebabkan kemacetan yang sangat parah pada hari Selasa ini. Ya, iya, iya, iya. Dan lagi-lagi itu semua keserakahan para ya, Keserakahan. pemilik modal ya yang terjadi kalau ini ya. Betul-betul mereka nggak Betul. peduli dampaknya seperti apa. Masih jauh ya Mbak kelihatannya bangsa ini untuk hidup lebih beradab. Ini kan ini bagian dari peradaban ya, seperti kesadaran terhadap lingkungan, terus kemudian tata kota dan sebagainya gitu. Dan ini yang saya jadi terbayang kalau anak-anak muda yang kemudian kabur aja gitu, dulu aja gitu. Mereka memang akan belajar banyak gitu untuk melihat bagaimana negara lain itu jauh lebih beradab gitu dibandingkan bangsa ini. Dan anehnya kan banyak sekali pejabat-pejabat kita dulu juga pernah sekolah di luar negeri atau studi banding sebagainya begitu. Tapi kenapa ketika di Indonesia ini semua nggak bisa diterapkan? Itu yang kadang-kadang buat kita jadi hopeless memang dengan situasi sekarang ini. Karena yang dipikirkan hanya uang ya Mas Erso. Yes. Dan uang itu hanya untuk dirinya, keluarganya, partainya, eh, circle-nya. Jadi Ya. ini susah. Ketika mereka naik ya, ini misalnya para caleg yang harusnya memperjuangkan kepentingan dari masyarakat. Ketika mereka naik, mereka butuh dana. Ketika mereka butuh dana, mereka pergi ke cukong, mereka pergi ke oligarki, mereka pergi kepada para pemilik modal. Dan kemudian dengan konsekuensi nanti saya mau bangun ini, nanti saya next saya pengen punya program ini. Nah, kamu yang laksanakan ya, begitu. Jadi dia memberikan uang, tapi kan dengan konsekuensi di belakangnya ada Pak. Ini pernah dibahas oleh Pak Mahfud MD ya ketika itu. Hampir tidak ada itu yang namanya gubernur, bupati, wali kota, dan juga para caleg-caleg anggota DPRD, DPR begitu, yang mereka tidak punya cukong di belakangnya, yang Ya. murni uang dari pribadinya, hampir Ya. tidak ada. Sekarang rata-rata pemilik modal itu, usaha-usaha tertentu itu mereka beternak para penguasa, Mbak, terutama kepala-kepala daerah dan juga anggota-anggota DPR yang mereka udah siapkan. Misalnya katakanlah seperti di Lampung, ada satu perusahaan gula, misalnya itu yang dia itu siapapun di sana yang kalau bertarung jadi gubernur ya harus dapat dukungan penuh. Begitu juga dari si pengusaha ini, kemudian juga bupati dan sebagainya. Ya menyedihkan kita dan itu kan dalam skala kecil di daerah. Di skala pusat sebenarnya juga terjadi hal yang sama begitu pertarungan sekarang ini. Kenapa kasus misalnya pagar laut di sana kelihatannya melintir ini kasusnya gitu yang hanya yang jadi dikorbankan itu kepala desa Kohot Arsin gitu. Mending ini kalau cuma diperkarakan dipidana kan itu biasa. Tapi sampai katanya denda pun dia yang bayar dan dia sanggup itu kan kita jadi benar-benar maksud saya nggak usah sekolah pinter-pinter gitu, nggak usah jadi pejabat tinggi, rakyat biasa saja, apalagi kalau rakyat biasanya model siapa si nelayan yang terkenal sekali di Tangerang itu Pak siapa kalau tiba-tiba saya lupa itu pasti dia paham Oh betul iya. ya Pak Khalid ya Pak Khalid ya. Pak Khalid, Ya. betul. Hmm. Iya, situasinya memang sebenarnya semuanya itu kita tidak terlalu butuh sekolah tinggi-tinggi. Mungkin secara teknik untuk sesuatu yang misalnya seperti kimia, untuk arsitek apa dan sebagainya perlu sekolah tinggi gitu ya. Untuk pertanian di bidang tertentunya perlu sekolah tinggi. Tapi selebihnya yang lebih diperlukan adalah kebijaksanaan. Ya. Jadi kebijaksanaan dan kata hati begitu yang murni itu yang lebih Ya. diperlukan. Yang diperlukan orang Indonesia itu bukan menjadi pintar dahulu kemudian menjadi orang baik, tapi menjadi orang baik dulu baru kemudian menjadi Ya. orang pintar. Ya Kita makanya lebih itu butuh kan seperti ada yang selalu menyatakan bahwa adab itu lebih penting ketimbang ketimbang ilmunya dulu ya. Jadi karena orang yang tidak punya adab, dia kalau ilmunya tinggi, nanti ilmunya akan digunakan untuk kerusakan. Begitu juga orang dalam yang punya kekayaan, dia nggak punya adab. Adab itu kan macam-macam, bukan adab sesama manusia, adab terhadap alam dan sebagainya itu harus dilakukan. Karena kalau enggak, ya itu terjadi. Memang jujur, ya kalau kemudian banyak para petinggi negara yang maka apa yang gelap, termasuk Pak Prabowo menyatakan siapa yang gelap? Dia cuma melihat itu dari sisi mana ya gitu ya. Dia nggak lihat bahwa secara keseluruhan situasi memang terjadi pemburukan gitu. Dan jelas kok kalau namanya banjir itu udah dipastikan itu karena alamnya rusak karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti menciptakan alam itu dengan
dengan amat keseimbangannya gitu ya Mbak Agi. Kan salah Imbang. satunya misalnya Mhm. sungai-sungai, ada setu, ada apa dan sebagainya. Dan kemudian sungai-sungai dan setu, hutan dan sebagainya, hutannya ditebangin, sungainya diuruk begitu, terus kemudian setu-setunya berubah menjadi perumahan semuanya. Ya, yang terjadi banjir gitu. Iya, iya. Kalau secara akhlak misalnya, kita itu karena kita mengingkari kodrat kita, karena kita mengingkari fitrah kita, mengingkari apa pesan Allah kepada kita kan, Mas Heru. Seharusnya manusia itu dilahirkan untuk menjaga bumi, untuk menjaga keseimbangan di bumi, Ya, untuk memelihara makhluk apa yang ada di dalamnya, binatang maupun juga apa tumbuh-tumbuhan, semuanya menjadi suatu keseimbangan. Jadi tidak ada tugas untuk kita menjadi greedy, untuk menjadi rakus, untuk menjadi pemimpin terus-menerus, bahwa kita adalah yang terbaik. Itu kan tidak ada tugas yang seperti itu. Menjadi pemimpin iya, tapi pemimpin yang baik itu tadi, makanya menjadi baik lebih dulu, baru kemudian jadilah pemimpin, maka kan jadi pemimpin yang baik. Tapi yang terjadi di Indonesia kan tidak. Hampir pemimpin-pemimpin yang naik begitu, mereka greedy lebih dulu, mereka memiliki modal lebih dulu, culas, akal-akalan, kemudian mereka terpilihlah menjadi pemimpin, terpilih secara tidak adil, secara culas terpilih juga gitu, secara secara culas. gelap begitu ya. Ya. Jadi dengan taburan uang di mana-mana, bansos di mana-mana, ya ketika di atas mau tidak mau harus menuai perbuatannya. Itu sudah bagian dari apa sunatullah kan ya Mas Hersu. Orang yang melakukan sesuatu dengan yang Ya. tidak baik, dia akan pasti dia Oke. akan memanen itu suatu saat nanti. Oke, kita pindah ke Jakarta. Dari tadi kita belum bahas Jakarta, dan ini kan merupakan kado selamat datang ini untuk pasangan Pramono dan Rano Karno ya. Ada banjir Iya, semacam iya, ini. iya. Mhm. Iya, betul. Ini saya lihat Pramono Anung dan juga Rano Karno gitu ya sudah terjun sejak dari pekan yang lalu begitu. Dan mereka keduanya itu mengakui terkejut ya dengan PR yang ada di Jakarta, terkejut dengan Jadi selama banjir ini yang dia di istana kan, Pak Pramono itu kan 10 tahun di istana, masa terlihat dari atas. oh Iya, melihat dari atas betul. ya. Ya memang itu yang sering kita bahas ya. Memang kalau tidak pernah down to earth tidak akan ada empati ya. Ngomongin soal kemarin itu misalnya kayak KRL yang pernah sebut bahwa itu ada itu salah sasaran apanya subsidinya mau dipangkas dan sebagainya. Mereka nggak pernah tahu sih, nggak pernah naik KRL, jadi bagaimana tahu. Mereka nganggap itu pokoknya dilihat, mereka hanya di atas kertas lihat, oh ini kok duitnya salah ini, kemudian mau dipangkas begitu kan Mbak Gina. Ini Pak salah satu contohnya, misalnya Pak Pramono mesti tahu lah karena dia ada di istana, dia ngelihat dari banjir di Jakarta di depan mata dia juga kan gitu. Iya, betul. Dan apa ya? Sepertinya kagetnya itu seperti Rano Karno misalnya kan dia pernah menjabat di Banten, dia katakan bahwa banjir di Jakarta problematiknya gitu, sistemiknya itu jauh lebih parah daripada yang ada di Banten yang pernah dia hadapi, dan dia Pastilah. akui ini di depan. Iya, jadi iya selamat bekerja ya kepada Pak Pramono Anung dan juga Ya, kepada eh, Pak Pak Rano. Rano begitu. Tapi yang kita dengar juga ya Mas Hersu, bahwa pada hari Selasa ini juga ada acara bukber sepertinya ya. Jadi menteri-menteri diundang oleh Pak Prabowo. Saya rasa ini dalam keadaan kondisi seperti ini, ya yang namanya bukber, kecuali rapat. Dan rapatnya itu kemudian membicarakan soal banjir. Karena banjir ini bukan terjadi hari ini, sejak kemarin juga sudah banjir kan. Nah ini saya rasa ini akan mengundang kritik lagi nih. Karena acara bukber, kalau sebaiknya hal seperti ini ya, lebih sensitif gitu. Karena Iya. bukber itu konotasinya adalah sesuatu makan besar, makan banyak, hidangan semua tersedia, dan kemudian minumnya juga oke, habis itu digelar karpet, tarawih bersama, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi pada saat yang sama, ini mereka ribuan di Jakarta yang mengungsi, begitu juga di Bekasi. Mereka tidak memiliki makanan. Kalaupun ada makanan, makanan kering, Indomie apa dan sebagainya, yang mereka tidak bisa masak, mereka hanya menggigit mie kering tersebut, dan juga mereka butuh bantuan air bersih apa dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang lebih seharusnya pemerintah itu sensitif. Walaupun itu sudah diagendakan apa dan sebagainya, Ramadan masih lama. Sebaiknya ini akan memberikan dampak positif dan juga persepsi positif kalau seandainya buka puasa bersama rakyat atau mengirimkan ini buka puasa hari ini dikirimkan oleh Pak Prabowo kemana. Mungkin itu juga dilakukan tapi oleh relawannya. Yang ingin dilihat oleh rakyat adalah empati yang nyata gitu yang diberikan kepada
yang langsung terlihat dari atas kepada mereka yang di bawah. Iya. Oke, Jakarta saya kira titik-titiknya masih juga tidak berubah, tapi memang ada beberapa daerah yang kawasan yang sekarang justru juga banjirnya juga sangat parah ya, Mbak Agi, dan Ya, dari daerah tahun ke tahun. Ciliwung, Mas Hersу, Ya, ya daerah sepanjang sepanjang ya aliran Ciliwung itu. sepanjang Kalian Ciliwung kan itu sudah dari tahun ke tahun yang Ya, terjadi terus betul. ya gitu. Mm-mm. Nah, ini kita inginnya itu mestinya memang jadi program yang berkesinambungan itu antara satu gubernur dengan gubernur yang lainnya kan gitu. Karena Mm-mm. ini memang nggak bisa, ini proyek-proyek yang multi years ya. Kalau dari satu periode ke periode, bahkan ini bukan hanya tugas dari gubernur Jakarta, tapi mulai pemerintah pusat untuk mengkoordinasikannya. Karena tadi itu di luar adanya persoalan banjir kiriman dari Bogor itu selalu terjadi, tetapi kan juga penataan ruangnya di Jakarta itu yang acak adut itu juga yang punya peran kenapa kemudian banjir itu tidak pernah tuntas kan. Iya, betul. Ya, memang itu masalah klasik Jakarta ya, Mas Hersu. Hmm. Tapi kita pindah aja yuk, Mas Hersu, ke topik yang Oke, lain. Masih ada yang seru-seru nih. apa tuh? Yang rame, yang cukup viral, ini adalah soal Anies ya. Anies yang kemarin memberikan ceramah taraweh di Jogja Di gitu. Masjid UGM ya. Di Masjid UGM. Juga ada satu lagi, Pak SBY ini yang sedang diserbu oleh ribuan lah, ribuan netizen. Ini luar biasa. Jadi Pak SBY dulu kita bahas ya. Jadi Pak Hmm. SBY itu memang kan netizen ini banyak sekali yang menanyakan soal Danantara. Danantara ini masih menjadi hit gitu ya. Hmm. Dan kemudian Pak SBY ini mengunggah sebuah tulisan soal Danantara, Mas Hersу. Itulah yang kemudian dipersoalkan gitu. Secara kapasitas Pak SBY, secara netizen itu menyesalkan kenapa dia harus hadir pada saat peresmian Danantara Loh, itu bukan hanya begitu. hadir kan dia Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Betul. bersama dengan Pak Hmm. Mulyono. Betul, itu yang dipertanyakan oleh netizen begitu. Dia seperti misalnya apa namanya karikaturnya begitu ya yang di menjadi unggahan netizen sebagai jawaban dari tulisan dari Pak SBY. Jadi kalau biasanya Pak SBY menulis seperti itu ya ratusan begitu ya, masih ada tulisan Pak SBY ada ratusan, ada ribuan begitu. Dan tapi itu bertahap, misalnya sampai dibaca sampai beberapa hari. Tapi ini dalam jangka waktu 1 hari saja Pak SBY mengunggah itu sudah ada 6.000 lebih komen. Hmm. Ini bukan penonton loh. Kalau penonton itu ada kalau tidak salah hampir 2,5 juta. Yang maksudnya penonton adalah pembacanya yang mampir kepada ke akun Pak SBY ini. Nah, apa sih yang ditulis oleh Pak SBY? Coba kita baca ya, Mas Hersu ya. Hmm. Saya mengamati Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapat tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, dan juga politisi. Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia. Kalangan tersebut menyaksikan governance, transparansi, dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan political involvement yang tidak semestinya. Nah, yang menarik ini yang paragraf ketiga. Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis, long term strategic investment yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju ekonomi Indonesia yang kuat atau strong ekonomi. Nah, saya berpendapat kesangsian dan kecemasan sebagai kalangan ini sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya. Terhadap suara rakyat yang seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi. Masih ada satu paragraf lagi tapi saya tidak akan bacakan karena terlalu panjang. Teman-teman bisa membaca sendiri begitu ya. Di situ kemudian banyak sekali komentar-komentar ini yang menarik, Mas Hersu, dan beberapa komentar sepertinya perlu kita bacakan ya. Seperti misalnya seperti ini. Saya lagi berkhayal, seandainya si Agus nggak ada dalam rezim ini, tentu Anda adalah orang yang pertama mengecam Danantara ini. Tapi itu hanya khayalan, Pak. Yang akan jadi kenyataan malah sejarah nanti menulis, Anda adalah mantan presiden yang bodoh mau terpenjara oleh Ya tahta ampun. anak Anda. Waduh, ini keras sekali ya. Jadi pembelaan Pak SBY ini adalah demi anak gitu. Kesannya seperti itu, bukan demi rakyat. Karena sesungguhnya
kalau melihat cara berpikir Pak SBY, apa yang dia nyatakan itu tidak sesuai dengan hatinya, dengan nuraninya. Netizen melihat seperti itu. Adi mengatakan, jujur Pak SBY, saya kecewa dan khawatir sama Bapak. Kenapa ikut launching Danantara? Karena kalau Danantara diselewengkan, dikorup, Bapak pastinya akan dijadikan kambing hitam. Dan reputasi Bapak sebagai Bapak bangsa akan hancur. Dan Partai Demokrat pastinya akan kena imbasnya. Ada juga yang mengingatkan jebakan Batman untuk Bapak SBY. Lebih baik Bapak nggak ikut-ikutan di Danantara. Dan kata-kata seperti ini banyak sekali, ribuan Mas Elsu. Ada lagi yang menyoroti itu tadi, paragraf ketiga yang ada kata sebenarnya. Pilihan kata sebenarnya di tulisan Bapak mengisyaratkan keraguan. Dia mengatakan bahwa sebenarnya tujuan dari Pak Prabowo itu sebenarnya baik, kan seperti itu. Sebenarnya itu Harusnya nggak realitasnya nggak seperti itu gitu kan ya jadinya ya. iya, jadi kalau melihat kata sebenarnya, Pak SBY mengatakan, pandangan saya sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Kalau memang yakin Pak Prabowo baik, kenapa Pak SBY tidak menghilangkan kata sebenarnya? Jadi straight to the point, mengatakan dengan keyakinan, dengan ketulusan Ya. seperti ini. Pandangan saya sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Itu diubah menjadi pandangan saya, niat Iya. dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Langsung seperti itu. Itu yang diinginkan oleh netizen gitu. Jadi memang di sini terlihat sekali apa namanya, yang dikritisi adalah kecemasan sebetulnya dari Pak SBY dan Ya. juga itu tadi sebagai apa namanya, preparasi atau persiapan kalau seandainya program ini boncos. Jadi Iya. Pak SBY akan bisa mengatakan, saya kan dulu sudah mengatakan Sudah seperti itu, sudah menyatakan mengingatkan, sebenarnya. I told you so, seperti Ya, itu. ya. Oke, saya kira mungkin agak sulit kita tahu lah kita mau bahas sampai apapun karena itu benar sih para netizen tadi menyebut ini kan Pak SBY selama ini kan sebenarnya sudah madek pandito gitu ya, tidak cawe-cawe Betul. yang seperti katakan udah bagus. Tapi apa boleh buat ini akhirnya gara-gara ya memang tidak bisa terhindarkan penilaian tadi karena ada kepentingan putranya yang ada di pemerintahan mau nggak mau ya terus kemudian dia harus cawe-cawe karena diminta oleh Pak Prabowo cawe-cawe seperti itu kan kata Pak Prabowo ya. Dan ini kan sebenarnya kalau saya melihat juga Pak SBY itu dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk jadi tameng ketika dia juga tetap melibatkan Pak Jokowi kan begitu ya kan dengan adanya Pak SBY di situ jadi balance gitu kesannya kan seperti itu. Dan Pak SBY kan jelas bolak-balik kita menyatakan tidak cawe-cawe itu kan yang ditujukan kepada siapa ya pasti kepada Jokowi kan gitu. Tapi kenapa dia kemudian malah sekarang satu kolam dengan Jokowi itu kan sebenarnya yang banyak orang menyayangkan. Saya sepakat dengan ini dan saya yakin kalau sepemahaman kita cara berpikirnya Pak SBY dan sikapnya Pak SBY diam-diam Pak SBY juga mulai kalau oke kita nggak menyebut menyesali tapi mulai mengkalkulasi ulang gitu plus minus Betul. apa yang sekarang dilakukan dengan terus cawe-cawe lagi. Kita pindah lagi ya Mbak ya, mungkin nggak kita perpanjang ya Pak SBY, biarkan Pak SBY melakukan perenungan tersendiri gitu ya. Ya. Nanti kita akan tunggu saja hasil perenungan Pak SBY seperti apa. Kita ngomong soal Anies juga menarik ini ya, yang di sana karena memang antusiasmenya luar biasa ya di kalangan mahasiswa dan saya lihat bukan hanya dari kalangan mahasiswa ternyata banyak juga anak-anak pelajar yang hadir dan itu bukan hanya dari kota Jogja tapi juga ada kota-kota sekitarnya seperti Magelang yang sekarang yang sangat viral kan ada seorang anak SMA yang mengajukan pertanyaan yang luar biasa itu dan banyak menyebar luas itu di media sosial Mbak Agi. Iya, seharusnya ini bisa dilakukan ya oleh orang kan menanyakan Mas Hersu, kapan nih Mas Gibran bisa melakukan seperti ini? Ya, nggak usah seperti inilah kelasnya, ke universitas dulu begitu ya. Kalau ini mungkin ke masjid, ceramah ke masjid butuh tahapan yang lumayan panjang gitu. Tapi kembali kepada Anies, ya menjadi riuh Mas Hersu karena Anies ini juga banyak sindiran, tapi sindirannya sindiran-sindiran lucu sehingga banyak sekali kemudian jamaah ini yang kemudian tertawa. Jadi bukan yang kemudian marah, sindirannya membuat mereka kesannya itu kompor meleduk begitu ya. Bukan yang seperti itu, tapi menyoal soal makan siang gratis, terus kemudian wah di sini terang ya begitu, kan orang langsung ingat kepada Indonesia gelap seperti itu. Dan masih banyak sindiran-sindiran dari Anies soal pendidikan, soal apa dan itu dikemas dengan cara yang dengan cara yang pada situasi seperti itu dengan cara yang elegan begitu. Karena kan ini yang mengikut itu sebagai jemaahnya itu kan banyak dari kalangan muda sampai dengan kalangan tua dan itu membludak Mas Yesu, luar biasa sekali. Bahkan masjid ini kan sampai tidak muat begitu sehingga mereka harus di luar. Padahal itu situasi hujan-hujanan. Saya tidak tahu kalau melihat dari rekaman seolah-olah itu mereka itu ada yang berada di luar tenda atau apa sehingga
kemudian mereka ada di bawah hujan gitu. Dan itu tetap mereka lakukan gitu. Jadi luar biasa ya, ini memang magnet Anies nih, dan dia juga mengatakan sudah dia rindu karena sudah 2 tahun ini tidak ceramah, padahal itu menjadi langganan ceramah taraweh di sana ya. Dia tahu situasinya kemarin tidak mungkin untuk mengundang dirinya, dan kita tahu Pak Jokowi ini memang yang rumahnya lebih dekat dengan Jogja, ini malah justru tidak diundang oleh takmir masjidnya begitu, karena takut ada penolakan gitu. Ini juga menarik, itu juga tetap menjadi perbincangan oleh netizen, Mas Enzo. Tapi menarik dulu kalau kita simak juga sih pertanyaan, walaupun sudah beredar pertanyaan dari si pelajar itu dan jawabannya itu menarik loh Mbak Agi. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Isma Maryama Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik? Tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Oke. Sudah. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita menjadi bangsa Indonesia yang memiliki ya. Wah, top betul Anda ini. Oke, makasih Maryam. Kelas berapa Maryam? Kelas 10. Kelas 10. Anda Maryam dari Magelang? Iya. Naik apa ke sini? Saya sama kakak, tapi kakak lagi kerja. Jadi naik apa? Motor. Naik motor? Iya Pak. Di boncengan naik motor? Iya. Dari Magelang? Iya. Khusus untuk hadir di sini? Iya. Masya Allah. Taunya kegiatan ini dari mana? Dari kakak juga. Saya punya 2 kakak, yang satu yang antar saya ke sini, yang satu itu yang ngasih tahu tentang acara ini, cuma beliau lagi nggak bisa datang karena lagi sakit. Oh ya, oke. Makasih Maryam, tepuk tangan buat Maryam. Terima kasih. Maryam, nanti turun bawah ya. Siapa? Nanti kita ketemu ya. Oke. Dah ya, cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Maryam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu.
Kalau saya sepakat kalau lihat bahwa Indonesia itu mungkin ya meskipun tidak seperti disebutkan bahwa Indonesia emas, tapi masih ada anak-anak muda yang bagus-bagus seperti ini, anak SMA aja cara berpikirnya seperti itu. Ini dia pasti nggak, IQ-nya nggak mungkin di bawah 78 kalau ada anak seperti itu. Yang paling penting menurut saya ini dari pertanyaan semacam itu bukan hanya dia pintar tapi dia peka dengan situasi. Itu kan yang paling penting, itu kan peka, kemudian dia bisa berempati dengan situasi, itu yang paling penting, karena kepekaan itu yang nggak ada gitu. Banyak orang pintar yang nggak peka juga nggak akan paham situasi semacam itu. Betul, betul. Dan jelas seperti kata Mas Yesu nggak mungkin di bawah 78 IQ-nya. Untuk dia berani bertanya saja, itu kan membutuhkan tekad di hadapan ribuan orang begitu dalam situasi yang seperti itu. Dan kemudian soal isinya itu kemudian menjadi poin tersendiri begitu. Kita berharap Mas Yesu, Gen Z masih banyak yang seperti ini. Jadi catatan bahwa Gen Z itu malas itu semoga bisa hilang. Oke, Mbak Agi, ya kita akhiri perbincangan kita kali ini. Insya Allah ketemu lagi besok. Tetap semangat, tetap juga jaga ritual-ritual ibadahnya. Dan buat teman-teman yang ada di daerah bencana, yang dilanda banjir dan sebagainya, mudah-mudahan itu justru di balik musibah itu ada keberkahan. Kita nggak pernah tahu apa sebenarnya skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami mohon pamit. Saya Arif Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat dan semoga semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.